إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. لحضرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. لله لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى مصنف الكتاب ابن عطاء سكندري من شرح إمام سرقوي وجميع الذين علمون هذا الكتاب ويتعلمون هذا الكتاب من أول تصنيف لما شاءهم الله ودس الله سرهم ونور طريقهم ويلي درجات وعد علينا من بركاتهم وأمطر علينا غيث كرامات بالدارين. لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى جميع مشايخنا ومشايخنا وأستاذنا شن إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأمنا وأماتنا وخالنا وخالاتنا khususan abawai man fi hadal majlis ala yamin wal amwat. Sebut nama orang tuanya Mbah. Ghafarallahu dzunubahum wa nawwara qabrahum waj'al qabrahum rawdatan min riyadil jinnan wa la taj'al qabrahum khufratan min khufrin niran. Lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Summa ila arwaqi abaina anfusina wa zawjatina wa auladina wa banatina wa iyalina wa qarabatina wa jami'i ashabil huquqi alaina wa jami'i ikhwanina fillah wa jami'il ladzina yunfiquna amwalahum wa anfusahum fi jihadina wa fi hadal masjid wa li sifai wa li salamati dinihim wa dunya wa akhrahum. Lillahi lahumul Fatihah. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Summa ilah Jamiri jalil ghaib arwahil muqaddasah aghisuna bighasatin wanduru ilaina binadratin bihaqi nabiyina Muhammadin sumaila ruqaba wa nuqaba wa nujaba wa abdal wa autat wa ghos wa kutub aghisuna bighasatin wanduru ilaina binadratin Liqadai jami khawaijina wa khawaiji talamidina usul manistama fi hadal majlis bihaqi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Lillahi lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Astaghfirullahal azim
Astaghfirullah al-azim li walidayya wa li masyayikhina wa li ashabil huquqi alaina wa li jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-yamin wal amwat wa atubu ilaih. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'alna fahman ka fahmin nabiyyin wa hifdhan ka hifdzil mursalin wa ilhaman ka ilhamil malaikatikal muqarrabin bi rahmatika arhamar rahimin. Fa fahamna Sulaiman wa kullan atana hukman wa ilman wa sakharna ma Dawudal jibala yusabbihna wa tayra wa kunna fa'ilin. Walal musannifur rahimahullah wa nafa'ana Allah bihi wa bi ulumihi wa amadana bi barakati fid dharaini amin. Kaifa yutasawwaru ayah jubau syai'un wa walladzi adhara kulla syai'in. Kaifa yutasawwaru, bagaimana bisa digambarkan, bisa dibayangkan. Ayah jubau syai'in, ayah jubau mendindingi kepada Allah apa syai'un sesuatu. Wa huwa, sedangkan Allah itu alladzi dzat adhara yang telah menampakkan kulla syai'in akan tiap-tiap sesuatu. Bagaimana mungkin ada sesuatu bisa mendindingi Allah? Wa walladzi adhara kulli syai'in, padahal Allah itu zat yang menampakkan segala sesuatu. Faqala kaifa yutasawwar, bagaimana bisa digambarkan ayah jubau mendindingi kepada Allah apa syai'un sesuatu. Wa huwa, sedangkan Allah itu alladzi dzat adhara yang telah menampakkan kulla syai'in pada tiap-tiap sesuatu. Ada orang hidup di dunia, dia enggak mengenal penciptanya, dengan alasan Allah katanya gaib, atau Allah itu enggak bisa dilihat. Loh, bagaimana mungkin ada alam semesta ini bisa menutupi terhadap nampaknya Allah? Oh, padahal alam semesta ini bisa nampak yang menampakkan Allah. Tentu yang menampakkan itu lebih kuasa, lebih nampak daripada yang ditampakkan. Loh, bagaimana Allah yang mewujudkan makhluk ini, termasuk diri kita? Kita ini asalnya sesuatu yang tidak ada, enggak berupa apapun. Lantas dengan kunnya Allah kita jadi wujud. Artinya wujud kita ini yang mewujudkan Allah ya miliknya Allah. Yang menampakkan sifat wujudnya ya Allah. Setelah kita wujud, dan wujud itu bukan wujud asli, maka kita enggak kenal yang mewujudkan, ya kenal yang menciptakan, enggak kenal yang menguasakan, enggak kenal yang menghendaki.
Itu kan sesuatu keanehan. Ibaratnya ada ikan di dalam laut, dia tidak melihat air. Loh, padahal air itu meliputi ikan itu di mana saja ikan itu berada. Keberadaan ikan ini karena adanya air. Kalau nggak ada air, nggak ada ikannya. Tapi ada ikan nggak bisa mengenal air. Jadi Allah itu al-Dhahir, zat yang maha nampak. Allah itu bukan gaib. Sehingga perlu kita cari. Allah itu nggak gaib. Kok ada orang mencari Tuhan? Ketika ketemu katanya Tuhan di mana-mana. Apa juga? Yang dimaksud Allah gaib itu wujud sebelum alam semesta tercipta. Sebelum adanya makhluk, zatnya Allah sudah ada. Artinya gaib itu nama Allah ketika itu belum dikenal karena makhluk belum diciptakan. Asmanya masih disimpan di dalam zatnya yang dinamakan makom ahadiyat, makom zat. Belum ada makhluk, belum ada atas, belum ada bawah, belum ada utara, belum ada selatan, alam belum ada. Dzatullah sudah ada, awal tanpa ada permulaan. Ketika makhluk diciptakan oleh Allah melalui proses nurun ala nur, kumpulnya Nurullah dan Nur Muhammad, maka terjadilah alam semesta ini proses bertemunya nur alan nur, Nurullah dengan Nur Muhammad. Oleh karena itulah Nabi Muhammad SAW dikatakan Sayyidul Awalin wal Akhirin. Tuannya orang awal ya tuannya orang akhir. Dikatakan tuannya orang awal, nurnya sudah ada sebelum jagat raya diciptakan. Sehingga dikatakan dalam hadis qudsi, laulaka lama khalaqtul aflaq. Sekiranya enggak ada engkau Muhammad, enggak ada engkau Muhammad, itu wujud ada di alam semesta ini. Lama khalaqtul aflaq, niscaya tidak kuciptakan alam semesta. Makanya Nabi Muhammad dinamakan rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Kenapa? Karena kejadiannya alam ini jisimnya berasal dari Nur Muhammad, hidupnya alam dari Nurullah. Makanya Muhammad itu Rasul, utusannya Allah. Jisim kita ini dari Nur Muhammad asalnya, jadi utusannya hidup dari Nurullah, Nurullah dari zatnya Allah. Maka Allah mengutus Nabi Muhammad, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Saya tidak mengutusmu Muhammad kecuali sebagai rahmat untuk semesta alam. Karena jisim ini berasal dari Nur Muhammad, jisimnya alam ini, maka seluruh syariat umat Muhammad harus mengikuti aturannya Nabi Muhammad. Bahkan orang hanya ibadah kepada Allah, ingkar terhadap kenabian kerasulan Nabi Muhammad, maka ditolak, nggak diterima. Loh, karena Nabi Muhammad rahmatan lil alamin, maka sholat yang nggak baca sholawat, sholatnya nggak sah. Ya, sholat nggak ada sholawatnya nggak sah. Sholat itu nggak sah, karena sholawat itu wajib dalam sholat. Gak hanya itu, bahkan Allah, para malaikat bersolawat kepada Nabi Muhammad. Umatnya dianjurkan baca solawat karena keagungan Nur Muhammad, keagungannya Nabi Muhammad yang dinamakan Sayyidul Awalin wal Akhirin. Loh, sama Nabi Adam tua mana? Tua mana? Kalau rohnya lebih tua Nabi Muhammad daripada Nabi Adam. Apa kata Rasulullah di dalam sebuah hadis? Kuntu nabiyan wa Adam bainal ma'i watin. Saya telah menjadi nabi
Sedangkan Adam masih berada di antara air dan tanah. Masih berupa tanah dan air. Nabi Muhammad sudah jadi nabi. Sebelum Nabi Muhammad diciptakan, maka Nabi Muhammad sudah menjadi nabi. Cahayanya sudah ada. Bahkan keluputannya Nabi Adam itu diampuni oleh Allah karena dia melihat tulisan di gerbang aras, ada tulisan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sehingga Nabi Adam bertawasul melalui nama Nabi Muhammad. Oleh Allah ditanyai, kenapa kamu bertawasul melalui Muhammad sedangkan Muhammad belum tercipta di bumi ini, di alam semesta, di bumi? Nabi Adam menjawab, ketika engkau menciptakanku, saya mengadahkan kepalaku ke atas, di situ ada tulisan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka saya yakin enggak ada nama yang mulia, nama yang agung yang disandarkan, digandengkan dengan namamu, kecuali itu orang yang agung pula. Maka Nabi Adam bertawasul melalui Nabi Muhammad, keluputannya diampuni oleh Allah. Maka jangan henti-henti membaca sholawat. Karena bahkan umat-umat zaman dahulu ketika mereka perang, pengen menang, mereka bertawasul kepada jahnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, karena Nabi Muhammad sudah tertulis di dalam kitab-kitab sebelum Al-Quran bahwa nanti akhir zaman ada Nabi yang bernama Ahmad. Orang yang nggak mau baca sholawat, males membaca sholawat, itu biasanya hidupnya terlontar-lontar. Tapi kalau kita baca sholawat, insya Allah, karena jisim ini berasal dari Nur Muhammad. Cinta kita kepada Allah tidak diterima kalau kita enggak cinta kepada Nabi Muhammad. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah Muhammad kepada umatmu, jika kamu cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikuti aku Muhammad, maka Allah akan menyintaimu dan Allah mengampuni dosa-dosamu. Jadi jangan malas baca sholawat, karena sholawat itu penghantar seluruh hajat dan tujuan. Ibaratnya sholawat itu kendaraannya. Kita punya doa banyak, tapi kalau nggak ada yang menghantarkan, ya nggak sampai. Maka perbanyak baca sholawat. Inilah hikmahnya bulan Maulid. Ngerti asal mulanya Muhammad, ngerti kejadiannya Muhammad, ngerti kerasulannya Muhammad, ngerti Muhammad sejati. Enggak hanya Nabi Muhammad di akhir zaman. Itu melalui proses namanya Nurullah, Nur Muhammad. Jadi yang dimaksud Allah gaib, ketika itu alam semesta belum diciptakan, namanya yang belum dikenal itu namanya gaib. Sebenarnya yang gaib itu makhluk. Allah enggak pernah gaib, Allah itu hadir. Enggak pernah gaib Allah itu hadir, enggak ada Asmaul Husna Allah itu gaib. Quran juga enggak ada. Kalau alimil ghaibi yang mengetahui keghaiban ada. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum, di mana saja kamu berada, kamu bersama Allah. Di dalam kekuasaannya, di dalam kehendaknya, di dalam apapun yang kamu lakukan, Allah enggak pernah lepas. Bahkan lebih dekat daripada urat leher iringmu olehnya meliputi. Jadi jangan sampai kita kehilangan
Allah. Yang dimaksud kehilangan Allah itu apa? Hatinya lupa kepada Allah, nyangka kalau makhluk itu nampak dengan sendirinya, wujud dengan sendirinya, berkehendak dengan sendirinya, sehingga dia menyandarkan sesuatu kepada makhluk. Itu yang dimaksud lupa. Itu yang dimaksud Allah nggak nampak. Sebenarnya Allah nggak pernah nggak nampak, karena Allah itu al-zahir wal awal wal akhir wal zahir wal batin. Zahir bisa nampak, yang nampakkan Allah. Batin bisa nampak, yang nampakkan Allah. Awal yang mengawali Allah, akhir yang mengakhiri Allah. Jadi nggak ada ruang untuk makhluk tidak nyandar kepada Allah. Ya yang lupa itu istilahnya terhijab, matanya melek tapi hatinya buta. Ketika matanya melek, hatinya buta, maka orang itu masuk kelompok sumum bukmun umyung fahum layar jiun. Sumun tuli, bukmun bisu, umyun buta. Apanya? Mata hatina fahum layar jiun. Mereka nggak bisa kembali kepada Allah. Jadi nggak bisa ingat. Karena ketutup makhluk yang terlalu tebal. Penyebabnya apa? Bisa jadi dia tidak mengaji akidah, tidak mengaji ilmu tauhid, sehingga keyakinan terhadap makhluk lebih besar daripada yakin kita kepada Allah. Penyandaran kita kepada makhluk lebih besar daripada nyandar kepada Allah, karena masih menganggap ada sesuatu selain Allah. Pada lesannya tiap hari berzikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Dengan sifat esanya nggak ada yang mensekutuhi sama sekali. Luarnya langit ada, luarnya bumi ada, luarnya laut ada, luarnya dzatullah ya nggak ada. La muntaha, nggak ada batas. Makanya kita perlu ngaji, jangan sampai matanya buta. Bukan mata ini, mata hati. Yang dikhawatirkan mata zahirnya buta, mata batinnya buta. Nanti dikiranya Allah nggak ada, nyari Tuhan lagi. Cari di masjid nggak ketemu, di rumah nggak ketemu. Akhirnya bikin tulisan Allah buat kalung. Buat kalung, buat masuk WC ya haram. Kalau udah kalungan nama Allah sakti. Bahkan kalau kita pakai nama Allah itu harus bisa menghormati, harus dicopot kalau di WC. Nama Allah, nama Nabi, nama malaikat itu nggak boleh dibawa ke tempat-tempat kotor. Itu kok ada kalung kesehatan tulisannya Allah. Ya, kalau bisa jaga silakan dibeli, kalau nggak bisa jaga ya jangan. Itu yang bikin juga orang nggak sholat. Karena dijual di Indonesia aja tulisannya Allah. Bima asraqa alai min nuril wujud. Allah itu menampakkan segala sesuatu bima asraqa alai min nuril wujud. Dengan sesuatu asroqa yang berkilau, ali atasnya minuril wujudi, dari cahaya wujud. Ibaratnya Allah itu laksana sinar matahari. Ketika matahari bersinar, maka alam semesta ini menjadi terang, menjadi nampak. Sebenarnya yang menampak itu alamnya apa mataharinya? Yang nampak alam apa matahari? Ketika siang hari itu gunung bisa kelihatan apa gunung itu bisa nampak? Sebenarnya nampaknya gunung, nampaknya pepohonan, apapun yang ada di alam ini karena cahaya matahari. Seandainya nggak ada cahaya matahari, maka alam ini kembali kepada gelap. Artinya nggak wujud, nggak nampak.
Maka jarang orang melihat pohon siang hari. Biasanya yang tertuju ya pohon itu yang nampak. Padahal pohon itu nampak karena cahaya mata. Lupa mataharinya. Melihat gunung nampak, yang kelihatan gunungnya. Lupa kalau gunung itu bisa nampak karena cahaya matahari. Loh, kita ini kadang-kadang melihat alam semesta juga lupa bahwa alam semesta itu bisa nampak karena sifat wujudnya Allah. Karena Allah yang menampakkan. Tapi hati kita lupa Allah. Melihat alam, hatinya lupa Allah. Itu namanya hati yang lalai, hati yang terhijab. Hatinya nggak bisa zikir kepada Allah. Mata zahirnya mempengaruhi mata batinnya. Yang dikhawatirkan ketika sakaratul maut, karena sudah tebal olehnya nyandar kepada makhluk, akhirnya yang disebut bukan Allah, tapi yang disebut nama-nama makhluk. Sangat membahayakan kalau nggak dilatih. Makanya Allah berfirman, "Qul induru madza fis samawati wal ard." Qul, katakanlah Muhammad, madza fis samawati wa ma fil ard. Madza akan sesuatu apakah? Fis samawati wal ard, yang tersirat di dalam langit dan bumi. Allah tidak mengatakan undurus samawati, lihatlah langit bumi, tapi Allah mengatakan lihatlah apa yang tersirat di dalam langit dan bumi. Yang disuruh lihat yang tersirat, dibalik yang tersurat. Kita ini nggak disuruh melihat alam hati kita, tapi suruh merenungi atau suruh musyahadah kepada kebesarannya zat yang menciptakan alam. Hujan begini ini, berapa banyak orang yang hujan itu bisa turun dengan sendirinya, bisa wujud dengan sendirinya. Padahal hujan itu turun karena kekuasaannya Allah, bisa wujud karena nurnya Allah, yaitu nurul wujud. Nah, kalau kita nggak nyambung sama Allah, ya jengkel. Waduh, mobil baru dicuci, hujan lagi. Nah, padahal hujannya nurunin siapa? Yang mewujudkan siapa? Mobil kita yang bisa jalan, siapa yang jalankan hakikatnya? Buminya milik siapa kalau kita nggak terima? Kalau orang yang ahli syukur, alhamdulillah ya Allah, mudah-mudahan hujan turun rahmatnya Allah. Padahal ketika turun hujan, ini bagian dari waktu yang mustajab, termasuk turunnya hujan. Berdoalah karena rahmatnya Allah diturunkan ketika hujan itu. Jangan hujan lagi. Biar itu hatinya orang nggak kenal Allah. Ya, senyum aja enak. Ya. Kehujanan, kepalanya ketetesan air. Kepala kita nyiptakan siapa? Allah. Air netes yang hendaki siapa? Allah. Terasa dingin yang bikin rasa siapa? Ya Allah. Ya alhamdulillah. Tetesan hujan jadi zikir, rasakan zikir, dingin jadi zikir karena ingat Allah. Makanya orang alillah itu gerak-geriknya, nafasnya jadi zikir. Karena nggak pernah memandang sesuatu selain Allah. Nggak pernah memandang wujud dengan sendirinya, berdiri dengan sendirinya. Jadi kalau melihat alam itu, kalau itu yang nampak mataharinya, hatinya nggak pernah alam itu. Lah mataharinya orang mukmin itu nggak pernah padam. Dinamakan Samsul Ma'arif, kemarifatan yang diserupakan bagaikan matahari. Hati orang mukmin terus tidur melek, terus ingat Allah. Wa qad kana fi dhulumatil adami. Sungguh sesuatu yang selain Allah itu fi dhulumatil adam, di dalam kegelapan yang tidak ada, di dalam ketiadaan yang diserupakan gelap. Jadi nggak ada itu gelap, itu maksudnya tidak ada. Alam ini sebenarnya gelap, nggak ada. Kok bisa nampak? Itu karena diwujudkan oleh Allah, sehingga menjadi ada, dan adanya itu miliknya Allah. Siapa yang mewujudkan itu yang memiliki. Yang nggak pernah mewujudkan nggak boleh ngerasa memiliki. Termasuk badan kita ini nggak boleh ngerasa memiliki.
Kalau kita memiliki nanti ditanyai, karena kullu mudain mumtahan, tiap-tiap orang yang ngaku-ngaku akan diuji oleh Allah sampai seberapa ngaku-ngakunya. Diuji, merasa punya jisim, diuji oleh Allah. Maka dilepas, sandarkan kepada Allah. Gerak yang gerakkan Allah, diam yang diamkan Allah, tidur yang menidurkan Allah, melek yang melekkan Allah, nginjak bumi buminya Allah, nafas yang ciptakan Allah, oksigen yang ciptakan Allah, melihat langit miliknya Allah. Itulah yang dimaksud la ilaha illallah, artinya la maujuda illallah, enggak ada yang wujud hakiki kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Hatinya luas kan kalau gitu ya? Iya enggak? Hatinya enggak pernah mandang makhluk, walaupun zahirnya campur makhluk, tapi hatinya nyambung sama Allah, zat yang menciptakan makhluk dengan terus menerus. Kalau bisa begitu itu dinamakan sholat daim, sholat yang kekal, yang enggak dibatasi oleh waktu. Ingatnya hatinya orang mukmin kepada Allah yang terus menerus. Kama takoba fi widul fi kama takut dama, sebagaimana keterangan yang telah lewat. Fa bi dhuhuri fil asya duharat. Dan dengan sifat nampaknya Allah di dalam sesuatu, maka sesuatu itu jadi nampak. Ya kayak cahaya matahari. Cahaya matahari masuk ke dalam celah-celah jendela atau celah-celah genteng, maka ruangan itu jadi nampak. Nampaknya ruangan itu bukan nampak yang asli. Karena apa? Karena cahaya matahari yang masuk ke dalamnya. Ruangan ini aslinya gelap. Gelap enggak? Kok bisa nampak? Yang nampak ruangannya enggak? Yang nampak sebenarnya lampu, cahaya lampunya. Ruangan ini tetap gelap. Makhluk itu ya tetap gelap. Artinya tetap enggak ada selama-lamanya. Lah nurullah itu, nurnya Allah itu ibaratnya, maksudnya yang mewujudkan, yang menampakkan. Ya, sampai diri kita tahu harus begitu, ngelihat apa aja hatinya harus begitu. Jangan sampai lepas dari Allah, karena Allah nggak pernah lepas dari hambanya. Tapi hambanya yang nyangka terlepas, nyangka nggak diperhatikan, nyangka diterlantarkan, itu akhirnya sangkaan yang jelek itu, kata Allah, anna indadzoni abdi bi, saya itu tinggal penyangkaan hambaku terhadapku. Nyangka celaka, aku jadikan celaka. Nyangka sial, aku jadikan sial. Makanya bersangka yang baik-baik aja, walaupun zahirnya nggak ngenain. Ya, karena nggak ngenain itu penciptanya satu enggak? Satu apa dua? Ya satu, nggak enak sama enak itu penciptanya satu Allah, kok kita nggak terima. Bangkrut sama untung itu ya satu penciptanya. Wa idza kana durul asya mutawaqqifan alaihi, ketika nampaknya segala sesuatu itu dihentikan atas wujudnya Allah, fayastakhilu antah jubahu, maka muhalah kalau ada sesuatu bisa dindingi Allah. Muhal. Bagaimana penciptanya kok ditutupi oleh makhluknya? Kan muhal. Makhluk itu tadinya nggak ada, Allah ada. Makhluk gak wujud, Allah wujud. Itu kata orang Jawa namanya tismaan bathok. Apa tismaan bathok? Berkacamata tempurung, kacamatanya gede kayak Buddha. Tismaan bathok. Kacamatanya gede tapi nggak bisa ngelihat, gitu. Padahal kacamata itu alat untuk membesarkan sesuatu. Jadi mustahil, mukhal kalau segala sesuatu selain Allah bisa mendindingi Allah. Hatta yakuna khafiyan, sehingga Allah itu dianggap samar, nggak ada kira. Jadi orang itu kalau gelisah, aduh kenapa nggak ada teman?
Ya, padahal Allah itu nggak pernah berhenti meliputi dirinya. Kok kita nyari teman? Ya teman yang paling bagus ya hanya Allah. Kita maksiat, minta ampun diampuni. Nggak mau ngakui Allah sebagai Tuhan, rezekinya tetap dipasok. Kalau mau tobat diterima. Apa ada orang kayak Allah sifatnya. Ya, ada tempat mengungsi sejati hanya kecuali kepada Allah. Waradohirin, sehingga Allah itu dianggap samar, nggak nampak. Aneh. Final idhara innama yufidu duhurul mudhiri, karena sesungguhnya menampakkan itu berfaedah terhadap nampaknya zat yang menampakkan, la khofa'au, tidak samarnya. Jadi segala sesuatu yang nampak ini bisa kelihatan, bisa wujud, ini menunjukkan bahwa penciptanya itu memang maha wujud. Yang maha tidak bisa ketutup sama yang nggak maha. Yang kecil nggak bisa nutupi yang besar. Lah Allah itu bukan besar, maha besar. Manusia nggak hanya kecil tapi sirna di dalam kecilnya. Dikatakan sirna karena sebenarnya manusia berasal dari yang nggak ada, lantas diwujudkan jadi ada. Dan ketika ada, tidak bisa melihat yang mewujudkan hatinya. Jadi Allah itu bisa dilihat kekuasaannya, kebesarannya melalui hati. Karena kita dipasang mata hati yang dinamakan basariyah. Nah, sekarang dilatih ya gitu, supaya matinya nanti jalannya itu lancar, nggak mikiri selain Allah. Walaupun tiap hari dohir kita campur makhluk, tapi hati kita jangan sampai mengiktikadkan adanya makhluk itu bisa berdiri sendiri, wujud sendiri, berkehendak sendiri, berkuasa sendiri. Sehingga ada orang takut sama makhluk, ada orang nyembah makhluk. Kaifa yutasawwaru, bagaimana bisa digambarkan, bisa dibayangkan. Ayah jabahu syai'un, ada sesuatu mendindingi Allah. Wa huwa alladzi dzahara bi kulli syai'in, padahal Allah itu zat yang nampak dengan tiap-tiap sesuatu. Kalau tadi Allah itu yang menampakkan segala sesuatu. Nah sekarang Allah itu nampak dengan tiap-tiap sesuatu. Enggak ada sesuatu yang enggak diliputi oleh kekuasaan kehendaknya Allah, wujudnya Allah. Khatastadala ilal mustadilun bil asya, sehingga orang-orang sama mencari bukti dengan sesuatu tentang keberadaannya Allah. Dengan memakai bukti bahwa adanya alam semesta ini berarti menunjukkan adanya Allah. Jadi makhluk dijadikan bukti tentang adanya Allah. Itu sebenarnya masih bukan orang tingkat yang tinggi. Jadi mencari keberadaan Allah melalui keberadaan makhluk. Nah, sekarang diangan-angan, direnungi. Sebenarnya Allah dulu apa makhluk dulu yang ada? Allah itu wujud awal tanpa ada permulaan. Allah wujud, baru makhluk tercipta. Loh, tapi kita mencari bukti sesuatu yang baru. Mestinya yang nyata dulu, ya kan? Allah wujud, baru makhluk diwujudkan. Tapi kita kan diwujudkan baru tahu, oh iya ya. Kayak beratnya tangan gini loh. Tangan saya itu bergerak. Ketika tangan saya bergerak itu baru sadar bahwa tangan saya itu bergerak karena Allah. Tadinya dikiranya tangan saya ini bergerak. Setelah saya renungi ternyata tangan saya ini bergerak karena digerakkan oleh roh. Ya. Roh digerakkan oleh rasa. Rasa digerakkan oleh hidup dan sifat kuasa. Hidup dan sifat kuasa siapa yang punya? Allah. Ternyata tangan saya itu bergerak karena Allah.
Dan nggak mungkin tangan ini tercipta duluan mengakhirkan Allah, nggak mungkin. Loh, mestinya kan hati itu Allah baru makhluk. Tapi kebanyakan kita makhluk baru Allah. Dari bawah baru ke atas, apa nggak boleh? Ya boleh, tapi ini sebenarnya orang yang terlambat kemarifatannya. Loh, mesti kan Allah memancarkan sifat hidupnya, sifat kekuasaannya dipancarkan ke rasa, rasa dipancarkan ke roh, roh dihembuskan kepada jisim bergerak. Dari atas ke bawah sebenarnya. Bukan dari bawah ke atas, tapi boleh metode dari atas ke bawah, bawah ke atas. Makanya di sini dibantah. Sehingga ada orang mencari bukti tentang keberadaan Allah dengan alam. Aneh. Alam itu ada karena adanya Allah. Ibaratnya orang nggak yakin kalau sapi itu ada. Memang nggak pernah lihat sapi. Akhirnya tahu bekasnya, bekas kakinya atau bekas tahinya. Oh, baru yakin ini berarti sapi itu ada benar ya. Lah ini buktinya tahinya, teracaknya. Baru yakin, padahal bekasnya dulu apa sapinya dulu? Nah, sapinya ada dulu baru bekas. Lah dia percaya adanya sapi, nunggu lihat teletongnya, baru dia yakin, oh iya ya sapi berarti ada ya. Padahal sapi itu ada sebelum dia ngeseng, sebelum dia nginjak bumi yang dilewati, sapinya udah ada. Ada orang mencari bukti adanya Tuhan melalui alam. Itu namanya ahli hijab, orang yang ketutup. Karena sesuatu yang nampak itu ya nggak perlu dicarikan bukti. Wah, Allah itu sangat, bayangin aja, Allah itu sangat dekat, sangat nampak. Kira-kira untuk mencari keberadaannya perlu bukti nggak? Nggak ada jarak lagi sama makhluk. Sangat nampak, sangat dekat. Kira-kira perlu bukti nggak? Untuk mencari keberadaannya? Ya nggak perlu. Perlu bukti itu kalau jauh. Butuh alamat, jalan apa, RT berapa, nanya-nanya dulu. Wah, Allah itu sangat dekat, manusia nggak pernah lepas dari kekuasaannya Allah, kehendaknya Allah. Kok nyari Tuhan? Ada ikan kok nyari air? Aneh. Ikan nggak sadar kalau dirinya diliputi oleh air, bernafas karena air, makan karena air, gerak karena air, nggak sadar. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Sanurihim, kata Allah, loh, kalau kamu memang enggak bisa membuktikan, enggak yakin bahwa saya ini ada sebelum makhluk tercipta, yang sebenarnya makhluk itu enggak ada, ya sudahlah, saya kasih tanda-tanda. Orang yang butuh tanda-tanda itu memang orang yang kurang yakin. Kata Allah, sanurihim, akan kuperlihatkan terhadap mereka ayatina, akan tanda-tanda kebesaranku fil afaqi, di dalam alam semesta ini. Langit, bintang tanpa bergantung, planet yang bergerak terus menerus melalui peredarannya enggak tabrakan, angin yang berhembus, sampai macam-macam, supaya kita kenal kekuasaannya Allah. Sampai diri kita. Kalau kamu nggak bisa melihat alam sebagai tanda-tanda kebesaranku, wa fi anfusihim, dan di dalam diri mereka, dalam diri kita itu juga ada tanda-tanda kebesaran Allah. Wa fi anfusihim afala yubsirun, wa fi anfusikum afala yubsirun, wa fi anfusihim afala yubsirun, dan di dalam diri mereka apakah mereka nggak ngelihat? Itu tanda-tanda kebesaran Allah. Tangan ini nggak bergerak dengan sendirinya, ada yang menggerakkan. Nafas keluar masuk ada yang menguasai. Saya menghendaki, nafas ada yang mewujudkan, jantung berdetak ada yang detakkan, bukan kita yang hendaki. Kita jangan menghendaki jantung, pengen detakin, suruh ngitung detak jantung aja nggak mampu. Kita ngitung keluar masuknya nafas bisa kewalahan kok.
Wes nggak usah jauh-jauh, kedipan mata kita loh, dihitung sehari semalam cuma ada berapa, udah kewalahan. Loh, berarti ada yang menguasai karena kita nggak mampu. Loh, kalau kita mampu ya berarti milik kita. Loh, kalau mata ini melihat milik kita, nggak ada orang rabun. Nyatanya umur pertengahan ya sudah mulai kacamatanya udah double. Min berapa? Berarti kan bukan miliknya, maka dikurangi oleh Allah. Kembalikan kepada asalnya lemah, kembali kepada lemah. Segala sesuatu yang nggak bisa kita pertahankan itu berarti bukan milik kita. Sehat itu nggak bisa kita pertahankan, kok sakit ya? Berarti kesehatan bukan milik kita, ada yang menguasai. Maka suatu saat ditampakkan sifatmu itu lemah, kamu itu sakit. Biar minta tolong kepada yang kuat. Dirimu juga ada, itu nggak alamiah, nafas ada yang ngatur. Yang penting kita itu makan, baca Bismillahirrahmanirrahim. Udah izin Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah. Ya Allah, sebelum saya makan, makannya sudah kau tentukan sebelum saya makan. Ya Allah, mulut saya nggak bisa buka nutup. Ya Allah, saya nggak bisa menggelondorkan makanan, nelen makanan. Semuanya itu adalah Engkau sebut namamu. Karena yang bisa hanya Engkau ya Allah. Kita cukup makan sama Allah udah diproses. Ya, gizinya udah dikirim ke seluruh tubuh, ada jadi penglihatan. Kita udah, yang penting nyebut aja nama Allah, itu miliknya Allah. Minta izin, udah sama Allah nanti diproses. Lah orang yang makan nggak nyebut nama Allah, nggak barokah makan. Hanya Mamin sain tibalin la yubda'u fi bismillahirrahmanirrahim fawal ajdam. Apa saja yang mempunyai pakerti yang bagus, yang di situ enggak dibacakan bismillah, maka putus barokahnya. Barokah itu bertambah-tambah kebaikan. Kalau kita makan, habis makan sama semangat ibadahnya, semangat syukurnya, semangat sabarnya, itu namanya barokah. Kita makan udah tahu, nah beras itu yang diciptakan Allah. Allah bukan? Antum tazra'un wa amna nuzari'un. Apakah mereka yang nanam? Apakah Allah yang nanam? Siapa yang nanam? Petani. Petani yang gerakkan siapa? Allah. Padinya numbuhkan. Ya enggak ada yang enggak selain Allah. Makanya kita suruh nyebut nama Allah. Jangan tam-tam lupa, akhirnya keselak mati. Cepetan makanya. Diri kita adalah ada kekuasaan Allah. Ternyata kita nggak bergerak sendiri, nggak bernafas sendiri, nggak melihat dengan Allah semuanya. Kata ya tabayyana lahum anna Allah, sehingga jelas nyata bagi mereka bahwanya Allah itu memang al-haq, benar-benar ada sebelum makhluk ada. Benar-benar wujud sebelum makhluk wujud, benar-benar berkuasa sebelum makhluk dihembuskan dengan kekuasaan, dihembusi kekuasaannya. Ini Quran lah. Quran itu ya yakin iman, nggak yakin kafir. Kalau Quran nggak boleh tawar menawar. Awalam yakfi bi rabbika, terusannya ayat awalam yakfi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Apakah Tuhanmu tidak mencukupi bahwasanya dia itu maha menyaksikan segala sesuatu? Enggak ada sesuatu yang enggak dalam penyaksian Allah, pengetahuannya Allah. Karena yang memang menciptakan Allah. Jadi Allah itu menciptakan, ya menguasakan, ya menghendaki. Li'anal asaro yadulu alal muasir, karena sesungguhnya bekas atau pengaruh itu menunjukkan yang mempengaruhi. Bekas itu menunjukkan adanya yang membekasi. Adanya bangku itu menunjukkan adanya tukang. Tapi ada orang percaya sama bangku, ragu apakah tukang itu ada ya? Oh, inilah coba dilihat. Oh, ternyata setiap tukang ada bangkunya. Tapi dulu tukangnya bangkunya. Nah, ada orang pengen tahu tukang, melihat bangku dulu, baru meja dulu, baru percaya tukang. Padahal tukang itu ada sebelum bangku meja tercipta. Itu kesalahan kita banyak di hadapan Allah untuk mengenal.
Wa yurafu bi, dengan adanya bekas atau pengaruh itu maka yang mempengaruhi bisa diketahui. Fahada maqamul mustadilin adu'afa, ini derajatnya orang pencari dalil yang lemah imannya. Jadi nyari Allah melalui alam semesta ini pencari dalil yang lemah imannya. Percaya Tuhan nunggu dibuktikan ciptaannya, nunggu percaya ya nerakanya, surganya, baru percaya kebesarannya. Wallahu a'lam bishawab. Kita akhiri pengajian kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa membuka hati kita, menanamkan terhadap hati kita kemarifatan dengan kemarifatan yang sebenarnya, dan mudah-mudahan Allah senantiasa menanamkan terhadap kita rasa takut. Artinya rasa takut itu kita merasa bahwa nikmat-nikmat ibadah yang diberikan oleh Allah itu jangan sampai kita merasa aman. Bisa jadi nikmat-nikmat ibadah itu dicabut oleh Allah. Sekarang ahli ngaji belum tentu nanti akhirnya ahli ngaji. Tapi kita mohon kepada Allah mudah-mudahan diberikan ketetapan hidup istiqomah, mati husnul khotimah sampai anak keturunan kita nanti dan seluruh jamaah bi barakatil Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim